Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 12 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kita diingatkan bahwa dosa membuat telinga dan lidah kita tidak bisa mendengarkan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu siap melayani dan menyembuhkan kami. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu datang kepadamu, dan biarkan diri kami dijamah agar tubuh kami disembuhkan dari penyakit yang membuat kami tidak bisa memuji dan memuliakan Engkau. Secara khusus, bukalah telinga dan lepaskanlah ikatan lidah kami, agar kami bisa mendengarkan suaramu dan memuji serta memuliakan namamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dosa membuat telinga dan lidah kita tidak bisa mendengar dan berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini, Injil menceritakan bahwa ada orang yang membawa seorang tuli dan gagap kepada Yesus. Orang tuli dan gagap ini tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dia tidak bisa mendengar karena telinganya tuli. Dia tidak bisa berkata-kata tentang Yesus karena lidahnya tidak normal. Syukur ada orang yang berkemauan baik dan merasa kasihan dengan dia. Orang yang percaya akan Yesus membawanya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Yesus akan membuka telinga dan lidahnya agar bisa mendengar dan berkata-kata lagi. Hanya orang yang punya kehendak baik yang bisa menolong sesama. Hanya orang yang percaya akan Tuhan yang bisa membawa sesamanya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi
pada orang yang tuli dan gagap ini. Mereka punya kehendak baik agar dia sembuh dan normal. Mereka yang percaya kepada Yesus tahu dan percaya bahwa Yesus pasti akan selalu menerima orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Itulah yang terjadi kepada orang yang tuli dan gagap itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk menjalin kembali relasi manusia dengan Tuhan. Ia mengeluarkan setan dari manusia yang dikuasai setan. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hari ini ia membuka telinga orang tuli agar bisa mendengar dan membuka lidah orang yang gagap agar bisa berkata-kata. Yesus Kristus, Tuhan kita, sungguh baik. Berbahagialah kita karena Tuhan kita selalu siap membantu kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dosa pada dasarnya keluar dari keinginan manusia untuk mengikuti kemauan sendiri dan dengan sadar melanggar kehendak Tuhan. Setan tahu akan hal ini. Karena itu setan mendekati manusia dan berusaha untuk yakinkan manusia bahwa melanggar perintah Tuhan sesungguhnya baik dan bisa menguntungkan manusia. Tetapi hasilnya justru sangat menyengsarakan manusia itu sendiri. Saya yakin kita semua sering mengalami godaan setan. Betapa sering mata, mulut, dan telinga hati kita buta, gagap, dan tuli akan Allah karena dosa. Kita lebih senang mendengar suara manusia, berkata-kata dengan manusia yang sering memberi kita kesenangan sementara. Terlebih soal-soal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita lupa akan konsekuensi dari kesenangan sementara ini. Mungkin kita juga alami penyakit yang sama yang dialami oleh orang tuli dan gagap dalam Injil hari ini. Kalau kita betul alami penyakit seperti ini, maka kita butuh bantuan Yesus Kristus. Mari kita datang kepadanya dan memohon untuk menyembuh, membersihkan, menyucikan telinga kita dari tumpukan debu dosa yang membuat kita tidak bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Mari kita serahkan lidah kita kepada Tuhan dan biarkan Dia melepaskan lidah kita dari ikatan setan yang membuat kita tidak bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan menggerakkan hati dan menggerakkan hati kita untuk datang kepadanya dan biarkan Dia menjamah tubuh kita dan menyembuhkan bagian-bagian yang rusak dalam diri kita, secara khusus telinga dan lidah kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, secara pribadi saya mau ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2572 bagi saudara-saudari kita yang merayakannya. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.